Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Bapak Ibu yang saya cintai, bersyukur hari ini kita bisa bertemu dengan kondisi yang sangat baik. Baru saya agak kecapean kemarin, ya, 1 minggu di Bali. Bali udaranya panas sekali dan banyak kegiatan. 2 hari sempat suaranya hilang. Tadi malam sudah pulih, suaranya sudah kembali dan kita bisa bersama-sama di kelas kehidupan. Kita akan belajar bersama tentang perspektif, ya, tentang perspektif. Karena selama ini banyak masalah terjadi dalam kehidupan kita hanya karena kita salah memandang, ya. Perspektif itu cara pandang. Perspektif itu cara pandang. Ternyata banyak masalah dalam kehidupan manusia itu karena apa? Cara pandangnya yang salah. Kalau cara pandangnya benar, nanti hasilnya pasti benar. Tapi kalau cara pandang kita salah, hasilnya pasti salah. Ya, satu kejadian bisa memunculkan banyak perspektif. Nah, dari perspektif itulah nanti akan menimbulkan hasil. Kalau persepsinya benar, hasilnya pasti benar. Kalau perspektifnya baik, hasilnya pasti baik. Kalau kita salah memberikan makna, nanti juga salah hasilnya nanti. Banyak orang sering mengalami sakit hati. Dimulai dari mana? Dimulai dari perspektif. Dimulai dari cara pandang gitu. Akhirnya dari perspektif tadi mempengaruhi suasana hati. Nah, dari suasana hati nanti akan mempengaruhi kehidupan, karena hati kita itu siaran. Jadi suasana hatimu itu akan siaran. Kalau suasana hatimu itu rasanya nggak enak, suasana hatimu rasanya itu dipenuhi dengan kemarahan, kepahitan, sakit hati, nanti siaran ke semesta. Siarannya sama nanti seperti itu gitu. Dan yang kembali ke kita lagi sama. Nah, ini pentingnya perspektif untuk mengaruhi nanti siaran nanti, ya. Karena itu akan disiarkan. Nah, nanti dimulai dari perspektif dulu. Dan saya akan membacakan satu kisah. Nanti Bapak Ibu bisa belajar dari kisah ini, ya. Nanti ini ada seorang bapak-bapak, ya, seorang pria, ya. Dia seorang anak dari seorang ayah, dia seorang suami dari seorang istri, dan dia seorang bapak dari seorang anak. Nah, kemudian laki-laki ini atau pria ini mengalami kejadian seperti ini, Bapak sekalian. Dan dia menulis, ya, bahwa dia ini seorang tokoh, seorang penulis buku yang terkenal. Dia menulis begini, Bapak sekalian, ya. Tahun lalu, ya, saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu. Saya harus terbaring cukup lama di ranjang. Ya. Ini kisah yang dia tulis, ya. Di tahun lalu saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu. Saya harus berbaring cukup lama di ranjang. Kemudian di tahun yang sama, di tahun itu juga saya berusia 60 tahun dan memasuki usia pensiun. Keluar dari pekerjaan di perusahaan yang begitu saya cintai. Saya harus tinggalkan pekerjaan yang sudah saya tekuni selama 35 tahun. Kemudian dia nulis lagi, ya, di tahun itu juga saya ditinggalkan ayah yang tercinta, ya, ditinggalkan ayahnya yang tercinta. Kemudian dia masih nulis, ya, kemudian masih di tahun yang sama anak saya gagal di ujian akhir kedokteran karena kecelakaan mobil. Biaya bengkel akibat kerusakan mobil sangat besar. Dan disitulah puncak dari segala kesialan yang dia rasakan dalam hidupnya. Ya, Bapak, ya, tadi seorang laki-laki tadi dia menulis, ya, dia harus dioperasi karena batu empedu. Dia merasa tersiksa, berbaring di ranjang cukup lama. Kemudian di tahun yang sama dia harus pensiun. Ya, tadi udah uangnya keluar untuk biaya rumah sakit, pensiun lagi. Pensiun artinya apa? Penghasilannya menurun. Ya, itu. Kehilangan penghasilan yang cukup besar. Kemudian masih di tahun yang sama
ayahnya meninggal. Dan di tahun yang sama juga anaknya gagal ikut ujian kedokteran karena sebuah kecelakaan. Ya, anaknya mengalami patah tulang, ya, keluar biaya yang banyak. Kemudian membetulkan biaya mobilnya cukup besar. Dan dia katakan itu puncak dari segala penderitaan, bangkrut, ya, habis-habisan dalam waktu 1 tahun. Bapak Ibu kalau mendengar cerita itu ikut sedih nggak? Ikut sedih ya. Memengaruhi suasana hati kan? Ikut sedih. Tetapi istrinya, ya, istri yang luar biasa. Istrinya tahu suaminya menulis seperti tadi, ya, apa yang dilakukan oleh istrinya. Ya. Dia ambil dari tulisan suami tadi dan dia menulis di bawahnya. Istrinya bilang begini Bapak sekalian. Ya. Tahun lalu, ya, jadi tulisan suami tadi diganti sama istrinya. Tahun lalu aku bersyukur. Akhirnya saya berhasil menyingkirkan batu empedu yang sudah sekian tahun membuat perut saya menjadi sakit. Ya, sang istri menulis tadi ya. Terima kasih Tuhan, tahun lalu ya, aku berhasil menyingkirkan batu empedu yang sudah bersarang selama bertahun-tahun yang membuat perut saya menjadi sakit. Kemudian di tahun itu juga ya, saya bersyukur bisa pensiun dengan kondisi yang sehat dan bahagia. Ya, ini yang nulis istrinya ini ya. Tuhan, ya, di tahun itu juga saya bersyukur Tuhan karena saya bisa pensiun dengan kondisi yang sehat dan bahagia. Kemudian istri menulis lagi, saya bersyukur kepada Tuhan sudah diberikan kesempatan berkarya dan berpenghasilan selama 35 tahun untuk menghidupi keluargaku. Kemudian sang istri juga melanjutkan nulis, sekarang saya bisa menggunakan waktu saya lebih banyak untuk menulis dan yang merupakan hobiku sejak dulu. Pada tahun yang sama, ayah saya yang berusia 95 tahun tanpa sakit apa-apa telah mengakhiri hidupnya dengan damai dan bahagia pulang ke rumah Tuhan. Dan masih di tahun yang sama pula Tuhan telah melindungi anak saya dari kecelakaan yang hebat. Mobil yang ditumpangi anak saya memang rusak berat dalam kecelakaan tersebut. Tetapi anak saya selamat ya, sehingga bisa melanjutkan kuliah kedokteran. Tahun lalu adalah tahun yang penuh dengan berkat yang luar biasa dari Tuhan yang telah kami lalui dengan penuh rasa takjub dan syukur. Bapak Ibu, ini kejadian yang sama ya. Kejadian yang sama. Dirasakan enak yang mana? Enak yang kedua ya. Enak yang nulis istrinya ya. Nah ini loh. Bapak Ibu merasakan yang kedua, hati rasanya seperti apa? Lebih nyaman ya? Lebih nyaman. Kejadian yang sama, tapi beda cara pandangnya, hasilnya juga berbeda. Ketika sang suami menulis tadi sesuatu yang menyakitkan, membuat suasana dan masalahnya merasa semakin berat. Tapi oleh sang istri, ya, ketika dirubah cara pandangnya, ternyata kehidupan rasanya menjadi lebih baik dan kehidupan pun pasti akan jadi lebih baik. Nah jadi apapun yang terjadi sekarang ini, bagaimana sekarang kita mengolah cara pandang tadi itu lebih penting. Oke, misalnya ya di minggu kemarin ada salah satu peserta yang merasa sudah sekolah lama, sudah mengabdi ke perusahaan cukup baik, berprestasi. Tiba-tiba posisi yang diinginkan dikasihkan orang lain. Itu dia merasa dizolimi, merasa tidak diapresiasi apa yang sudah
dia lakukan. Tetapi saya memberikan cara pandang yang berbeda. Seharusnya bersyukur. Kalau tempat itu sudah diisi orang lain, pasti Tuhan sudah sediakan posisi yang jauh lebih baik daripada posisi yang sekarang ini ditempati orang lain. Kan begitu caranya, merubah persepsi. Dari yang pertama dianggap sebagai apa? Sebagai sesuatu yang menyakitkan. Dia sudah sekolah, dia sudah memberikan semua tenaganya untuk perusahaan itu, mengabdi dengan yang terbaik. Tapi kenapa posisinya yang seharusnya untuk dia ternyata di tempat orang lain yang ibaratnya dia belum berjuang di perusahaan itu. Nah, waktu itu dia merasa tertekan, merasa disolimi, nggak enak rasanya. Tapi kita ajarkan, seharusnya Anda bersyukur. Kalau tempat itu sudah diduduki orang lain, berarti ada tempat yang jauh lebih baik yang Tuhan sudah sediakan untuk kamu. Ternyata dengan berubah itu nyaman, nggak jadi stres, nggak jadi depresi, gitu lah. Ya, ya. Jadi tinggal merubah persepsi aja. Mungkin yang kehilangan pasangan, selama ini, waduh, aku dikhianati, aku dipecundangi, aku diselingkuhi, kan gitu kan. Terus biasa terus menceritakan kejelekan pasangan kita. Ini pasangan berlaku untuk apapun ya, pasangan dalam bisnis, pasangan dalam rumah tangga kan gitu. Ya, namanya pasangan tuh pasti kalau berpisah, itu pasti dari salah satu pihak pasti kan bicara sebagai korban. Ya, jadi pasangan apapun tuh kalau terjadi perpisahan, pasti masing-masing akan cerita sebagai korban, sama sebagai pelaku kan itu. Yang menzolimi dan yang dizolimi pasti seperti itu. Ini berlaku dimanapun, baik itu rumah tangga, baik itu pasangan bisnis, baik itu pasangan apapun. Kalau terjadi perpisahan pasti nanti ceritanya ada dua, antara korban dan pelaku, antara yang dizolimi dan yang menzolimi. Kenapa nggak dirubah? Terima kasih Tuhan. Nah, terus ini contoh, saya pernah dulu ada orang yang cerita ke saya, Pak, saya sakit hati Pak. Dia itu teman baik saya, tapi ternyata menusuk dari belakang. Sakit Pak nih rasanya. Lah saya ngomong, kamu seharusnya bersyukur. Loh, bersyukur gimana Pak Niko? Saya ditusuk dari belakang. Dia itu teman baik saya loh Pak Niko. Loh, kamu seharusnya bersyukur bahwa selama ini yang kamu anggap teman baik, ternyata itu musuh. Iya kan? Kalau teman baik kan gak mungkin nusuk dari belakang. Bersyukur dong sama Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Ternyata selama ini yang kita anggap teman baik, ternyata musuh. Kalau dia saat ini menusuk saya di belakang dan dia lari daripada saya Tuhan, saya yakin dan saya percaya Tuhan telah sediakan pasangan yang jauh lebih baik daripada yang sekarang ini. Karena yang sekarang ternyata bersama saya sekarang ini ternyata bukan teman baik. Saya salah cara pandang Tuhan. Ternyata dia musuhku yang berpura-pura menyamar sebagai teman baik. Iya kan? Berarti selama ini kita salah persepsi aja ke dia. Tapi semesta kan menunjukkan tadi. Seharusnya bersyukur. Bukan marah-marah, bukan sakit hati kan gitu. Terima kasih Tuhan, Engkau tunjukkan bahwa yang selama ini anggap teman baik, ternyata dia musang berbulu domba kan gitu. Ya kan? Saya tahu Tuhan, pasti tidak lama lagi Tuhan kirimkan yang jauh lebih baik dari yang kemarin. Yes, enak kan? Tapi kalau tadi merasa menderita, dizolimi, ditusuk dari belakang, ditusuk dari belakang, tapi Anda malah dinikmati lukanya, gitu kan? Wah, perih banget, sakit banget, gitu kan? Nah, boleh nikmati kok. Kalau persepsinya salah, nanti ke badan kok nggak enak, ke hati nggak enak. Nah, kalau hati nggak enak, siarannya nggak enak. Jadi kalau merasa dizolimi, tertusuk, dikhianati kan sakit. Hatinya siaran ke semesta. Siarannya apa? Lorati gitu kan, sakit, menderita.
ditangkap sama pemancar semesta.